Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat kontrol posisi motor DC. Kali ini, dengan menggunakan sistem yang sama, saya akan membuat kontrol kecepatan motor DC menggunakan kontrol PID. Berikut blok diagram sistem yang akan kita buat. Dapat dilihat bahwa sistemnya hampir sama. Akan tetapi, pada kontrol kecepatan, pembacaan encoder yang berupa posisi diturunkan menjadi kecepatan. Berikut ulasan singkat tentang PID. Kontrol ini didapat dengan mengalihkan nilai error dengan konstanta proporsional, ditambah dengan konstanta integral dikali nilai integral error, ditambah dengan konstanta derivatif dikali turunan error. Integral error dalam waktu diskrit berarti penjumlahan nilai error dikali dt. dt adalah nilai cycle time eksekusi kode. Sedangkan turunan error adalah error sekarang dikurangi error sebelumnya dibagi dengan dt. Untuk implementasi, saya menggunakan modul microcontroller LGT8F328P. Modul ini mirip dengan Arduino Nano. Akan tetapi, memiliki blok regulator 5 volt. Selanjutnya, potensiometer sebagai input referensi untuk PID. Adaptor 12 volt sebagai sumber daya untuk microcontroller dan motor driver. Motor driver menggunakan L298. Motor DC yang sudah terintegrasi dengan encoder 2 kanal. Berikut penjelasan kendali motor DC menggunakan PWM. Kendali motor DC menggunakan PWM pada pin 9 dan arah motor pada pin 7. PWM berguna untuk mengatur kecepatan motor. PWM ini adalah nilai perbandingan antara nilai high dan low dalam suatu periode tertentu. Untuk mengatur motor agar berputar searah jarum jam, maka nilai PWM out diatur dari 0 sampai 255 dan pin pengatur arah bernilai low. Untuk berputar sebaliknya, PWM out yang keluar haruslah 255 dikurangi PWM. Hal ini akan menghasilkan perbandingan nilai high dan low yang sebaliknya. Dengan mengatur nilai arah motor pin 7 dengan high, motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Berikut cara pembacaan encoder. Encoder pada motor ini mempunyai 2 kanal. Sinyal yang dihasilkan mempunyai beda fasa sekitar 90 derajat. Misalkan kita sambung kanal A ke pin D2 interrupt 0 dan kanal B ke pin D4 input digital. Saat motor berputar maka encoder menghasilkan sinyal. Jumlah putaran akan kita hitung ketika sinyal dari kanal A rising edge atau sinyal naik. Lalu untuk membaca arah putar kita gunakan kanal B. Jadi, ketika motor berputar searah jarum jam atau CW, dan ketika sinyal kanal A bertepatan dengan rising edge atau sinyal naik, jika nilai sinyal kanal below maka controller dapat membaca bahwa motor berputar searah jarum jam. Dan jika bernilai high maka controller akan membaca bahwa motor berputar berlawanan arah jarum jam. Berikut penjelasan program. Ini adalah penggunaan library Atomic untuk keperluan mengakses variabel interrupt. Kemudian inisialisasi motor. Kemudian inisialisasi variabel encoder interrupt. Kemudian inisialisasi variabel PID. Nilai dt saya isi dengan 0,080 yang berarti 80 milisecond. Nilai ini saya ambil berdasarkan kemampuan sistem dalam mengukur kecepatan. Jika dt saya setting terlalu kecil, maka nilai kecepatan yang terukur akan kecil pula, maka ini akan menyebabkan resolusi kecepatan yang bisa diatur semakin sempit. Selain itu, jika saya membuat dt yang terlalu besar, maka sistem kurang responsif. Setelah saya coba-coba, saya kira nilai 80 milisecond adalah nilai yang mendekati cocok, kemudian inisialisasi variabel PWM, kemudian inisialisasi variabel mode program. Ini adalah fungsi interrupt pembacaan encoder. Ini adalah bagian setup. Pembacaan potensiometer menggunakan ADC 8 bit, ini adalah pemilihan mode program, ada mode check speed dan run. Selanjutnya, mari kita bahas bagian loop. Ini adalah atomic block untuk membaca variabel dari fungsi interrupt. Ini adalah rumus menghitung kecepatan. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Dalam bentuk diskrit berarti posisi sekarang, dikurangi posisi sebelumnya, dibagi dt. Lalu dibagi 100 karena satu putaran penuh motor mempunyai 100 step encoder. Satuan pembacaan kecepatan ini adalah rotasi per detik. Ini adalah pembacaan ADC potensiometer. Ini adalah rumus PID. Ini adalah rumus untuk membatasi PWM agar berkisar antara 0 sampai 255. Ini adalah serial untuk memplot data. Selanjutnya ini adalah pengisian variabel error sebelumnya. Ini adalah delay dt. Berikut cara setting PID.
Untuk mengatur konstanta PID bisa dilakukan dengan manual tuning dengan memperhatikan sifat dari nilai konstanta pada tabel berikut. Pertama, setting semua konstanta ke 0. Kemudian naikkan nilai Kp mulai dari nilai terkecil sehingga bentuk respon mendekati steady state tanpa overshoot. Kemudian naikkan Ki sehingga muncul sedikit overshoot atau osilasi. Kemudian naikkan nilai Kd sehingga respon overshoot melandai. Sekarang kita coba nilai Kp sama dengan 1. Hasilnya kurang responsif. Kita coba naikkan menjadi 2. Masih kurang. Coba naikkan menjadi 3. Saya kira sudah cukup. Sekarang coba naikkan Ki hingga sedikit overshoot. Kita coba dengan 1. Kita coba turunkan jadi 0,1, mungkin kurang. Kita coba jadi 0,3. Oke, cukup. Sekarang Kd kita coba naikkan jadi 1. Terlalu besar. Kita coba 0,1. Oke, cukup. Saya kira untuk setting parameter PID sudah cukup. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri. Sekarang kita coba berikan gangguan pada motor dengan menahan putaran dengan tangan. Dapat dilihat bahwa ketika diberikan gangguan, kecepatan motor akan berkurang.
Akan tetapi, dalam beberapa detik kecepatan motor akan kembali mendekati target. Berarti kontrol kecepatan kita sudah berhasil. Oke, sekian video kali ini. Selamat mencoba.